hari ini kan baru selesai ada sidang paripurna ya. Tadi PKS diwakili Pak Johari untuk membacakan apa saja yang menjadi perhatian dalam pandangan tadi itu di rapat sidang paripurna itu. Ya, hari ini kami ada dua agenda sebenarnya, yaitu memberikan pandangan umum terkait dengan Raperda Usul Prakarsa yang dibacakan oleh Pak Johari, kemudian juga memberikan pandangan akhir untuk Raperda yang sudah diselesaikan harmonisasinya sampai tingkat gubernur untuk finalisasi menjadi perda. Jadi untuk Raperda Usul Prakarsa itu ada 3 pandangan umumnya, yaitu Raperda untuk kesehatan ibu dan anak, Raperda Trantibun dan Linmas, dan Raperda KTR kawasan tanpa rokok. Sedangkan yang dibacakan Bu Eni untuk Raperda yang sudah harmonisasi sampai tingkat provinsi gubernur ada 2, Raperda barang milik daerah BMD dan Raperda RPPLH. Jadi ada 5 Raperda yang ditanggapi, 2 Raperda itu untuk pandangan akhir dari fraksi dan 3 Raperda untuk pandangan umum dari fraksi. Tentu semua bukan tidak menjadi perhatian PKS ya. Tapi yang kalau boleh tahu kira-kira yang paling menjadi perhatian atau sorotan PKS dalam hal ini Raperda yang mana ini? Ya, sesuai dengan arahan dari pimpinan kami, ada Raperda yang menjadi atensi, yaitu Raperda kesehatan ibu dan anak. Ya, ini karena memang di PKS ada atensi terkait dengan ketahanan keluarga dan pilar-pilar keluarganya, terutama ibu dan anak gitu ya. Ada beberapa catatan untuk Raperda kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, harmonisasi dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 tentang 1000 hari penting gitu ya di masa awal itu, termasuk juga ada perluasan cuti pendampingan suami saat persalinan. Jadi kami mengusulkan di Raperda tersebut nantinya dibahas yang izin cuti itu bukan hanya istrinya, tapi juga diberikan kepada suami saat persalinan. Jadi saat hari H persalinan itu kami mendorong agar kemudian diatur suami bisa mendampingi istri dan diberikan cuti. Kemudian ada perlindungan khusus untuk ibu dan anak yang rentan gitu ya. Kemudian ada norma agama yang diperkuat dengan melibatkan tokoh agama. Kemudian ada kami berharap di Raperda itu juga mengatur pemerintah kota ini memfasilitasi sumber daya manusia, SDM kesehatan, terutama dokter spesialis kesehatan ibu dan anak. Ya, termasuk juga pendidikannya, beasiswa khususnya di sana. Kemudian ada penguatan peran keluarga sebagai faktor yang terpenting dari ketahanan keluarga, karena unit terkecil bangsa ini itu adalah keluarga. Ketika keluarga itu kuat, kokoh, maka sebenarnya bangsa ini juga kokoh. Maka atensi kami terhadap Raperda ini cukup tinggi dan sesuai dengan amanah arahan dari pimpinan kami. Ya, tentang Raperda tadi rokok, kawasan bebas rokok kalau nggak salah itu, bagaimana nantinya penerapannya? Apa saja nantinya yang krusial dalam Raperda ini? Iya, sepemahaman saya untuk Raperda kawasan tanpa rokok ini adalah Raperda perubahan atas Perda kawasan tanpa rokok sebelumnya. Yang Perda kawasan tanpa rokok sebelumnya itu belum mengatur rokok elektrik dalam bentuk apapun. Nah, ini yang fundamental yang harus masuk adalah bagaimana rokok elektrik itu juga diatur di Raperda ini, Raperda perubahan atas Perda KTR sebelumnya. Jadi itu sebenarnya perubahan antara KTR sebelumnya dan yang sedang dibahas di Raperda. Kemudian kami juga mendorong juga sebenarnya implementasinya, jadi bagaimana implementasinya, terutama dari pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan Perda nanti, Perda kawasan tanpa rokok itu tentu juga dengan fasilitas-fasilitas yang juga harus disiapkan, gitu. Ya, tentu kalau terkait sanksi sama ya antara rokok konvensional dengan rokok elektrik ini. Kalau sanksi, kalau melihat ininya sama, tapi tentunya kita harus melihat undang-undang di atasnya ya, yang juga sudah
memutakhirkan rokok elektrik itu masuk ke dalam situ. Oh gitu. Oh ya Ketua, barusan Ketua juga menjelaskan tentang perlindungan anak dan ibu. Bisa dijelaskan secara spesifikasi apa yang harus dilindungi dan bagaimana cara melindungi mereka? Nah, ada titik tekannya ya, ada yang 1000 hari penting pasca melahirkan itu yang jadi atensi. Kemudian terutama anak pada usia emas itu juga menjadi perhatian, baik dari sisi kesehatan, pendidikan termasuk stimulasi anak di dalamnya. Nanti detailnya bisa dibahas saat pembahasan raperda. Itu artinya selama 0 sampai 1000 hari itu masih dalam pengawasan pemerintah gitu? Ya, harapannya menjadi betul-betul menjadi atensi pemerintah. Ya, terutama hal ini dinas terkait ya. Kemungkinan dinas kesehatan, puskesmas itu mengetahui ibu hamil sampai sekian bulan sampai melahirkan, kemudian anaknya lahir sampai sekian tahun, dan kemudian nyambung dengan dinas terkait lainnya, misalnya dinas pendidikan yang mengatur PAUD di sana. Nah, kalau tentang cuti suami itu tadi ada batasan waktunya nggak? Apa hanya cutinya saat persalinan kalau suami? Oh gitu. Berarti saat hari H. Setelah itu tentu sampai selesai misalnya. Ternyata naudzubillah misal ada lebih lama melahirkannya, ternyata dia menyesuaikan itu. Enggak, tentang cuti itu apakah harus izin cutinya itu setelah melahirkan atau 3 hari sebelum melahirkan atau bagaimana? Kalau saya baca ini yang pendapat kami itu saat persalinannya. Jadi kan biasanya ada apa namanya itu? Kapan nih hari hanya gitu. Nah, hari hanya kan biasanya sudah ada ringnya itu. Terima kasih Ketua. Ya.